Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti. Di sini saya akan membahas tentang teori dasar komunikasi data. Yang pertama itu pengertian komunikasi data. Komunikasi data adalah transmisi atau proses pengiriman dan penerimaan data dari dua atau lebih sumber atau device melalui beberapa media. Adapun jenis-jenis komunikasi data itu, secara umum jenis-jenis komunikasi data dibagi atas dua macam, yaitu komunikasi data infrastruktur terestrial, yaitu komunikasi data menggunakan media kabel dan nirkabel, sedangkan komunikasi data melalui satelit yaitu menggunakan satelit. Adapun bentuk-bentuk komunikasi data yaitu pertama, sistem komunikasi offline merupakan suatu sistem pengiriman data melalui fasilitas telekomunikasi dari satu lokasi ke pusat pengolahan data, di mana data tersebut tidak langsung diproses oleh CPU. Adapun peralatan-peralatan yang digunakan dalam sistem komunikasi offline yaitu pertama, terminal, jalur komunikasi, modem. Adapun sistem komunikasi online adalah suatu sistem pengiriman data melalui fasilitas telekomunikasi dari satu lokasi ke pusat pengolahan data, dan di mana data yang dikirim itu langsung diproses oleh CPU. Contoh komunikasi online dapat berupa real-time system, time sharing system, dan batch processing system. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdia Sri Irianti Sahur. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi yang sudah dipaparkan teman saya tadi, Febrianti. Di sini saya akan membahas tentang model komunikasi data dan komponen-komponen komunikasi data. Model komunikasi data itu sendiri dibagi menjadi dua, komunikasi data simplex dan komunikasi data duplex. Komunikasi data simplex adalah jenis komunikasi satu arah, di mana arah informasi hanya dari pengirim ke penerima saja dan tidak sebaliknya. Sedangkan kalau model komunikasi data duplex itu adalah komunikasi data yang merujuk kepada komunikasi dua arah. Komunikasi data duplex dibagi menjadi dua bagian, yaitu komunikasi data half duplex dan komunikasi data full duplex. Kemudian komponen komunikasi data terdapat 5 komponen, yaitu 1 message, kedua sender, ketiga receiver, keempat medium, dan kelima protokol. Message itu sendiri adalah data atau informasi yang akan dikomunikasikan, yang dikirim atau diterima biasanya dalam bentuk teks, foto, video, atau lain-lain. Yang kedua, sender adalah suatu alat yang digunakan untuk mengirim message. Alat ini tidak hanya komputer, bisa juga alat lain. Yang ketiga adalah receiver. Receiver ini hampir sama dengan sender, cuma yang membedakannya adalah fungsinya. Kalau fungsi dari receiver itu berfungsi sebagai alat yang dituju untuk menerima message yang dikirim dari sender. Yang keempat adalah medium. Medium adalah media transmisi yang bisa dikatakan sebagai perantara untuk mengantarkan message dari sender ke receiver. Media transmisi ini bisa saja berupa kabel, laser, dan gelombang radio. Yang terakhir adalah protokol. Protokol adalah sekumpulan aturan yang harus disepakati oleh dua atau lebih alat untuk dapat saling berkomunikasi. Demikian pemaparan materi dari saya.